Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat-sahabat Narafam yang berbahagia. Alhamdulillah bersama kami Narafam dari Kabupaten Bondowoso kita bertemu lagi. Sahabat, maukah Anda saya tunjukkan cara bagaimana punya tanaman padi bagus dengan perawatan seminimal mungkin, biaya minim, kerjaan ringan tapi hasil bagus. Ya, hari ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat Narafam tentang trik dan trik bagaimana punya tanaman bagus dengan kerja ringan dan modal yang seminimal mungkin. Jangan kemana-mana. Sahabat-sahabat, punya tanaman bagus dengan perawatan mahal dan kerja keras, itu biasa. Tapi kali ini izinkan saya menerangkan bahwa ada 3 hal yang bila kita kerjakan ketiganya, maka tanaman padi kita insya Allah akan bagus dengan pekerjaan yang ringan dan modal yang sedikit. Pertama adalah perawatan tanah. Ketika tanah kita baik, maka apapun yang tumbuh itu akan mudah untuk tumbuh dan akan tumbuh dengan baik. Perawatan tanah ini meliputi tentang rotasi tanam. Seperti ini, tanaman padi ini sangat minim perawatan. Cuma karena adanya rotasi tanam, jadi tidak hanya ditanami terus dengan padi, tetapi ada tanaman lain yang masuk sekali setahun, tanahnya tetap terjaga. Sehingga dengan perawatan yang minim, hasilnya juga tetap baik. Jika masuk bagian dari perawatan tanah adalah bahan organik, kompos dalam ini perlu masuk walaupun hanya setahun sekali. Ini kita memerlukan kompos untuk memperbaiki tanah-tanah kita, karena rata-rata tanah di Indonesia ini sudah kekurangan bahan organik yang idealnya 5%, sudah jauh di bawah itu. Kemudian olah tanah, kita memerlukan olah tanah yang benar sebelum ditanam padi-padi kita di lahan itu. Dengan adanya olah tanah yang baik, maka tanaman yang ditanam akan tumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua, kita memerlukan varietas yang tahan. Varietas yang tahan hama dan juga tahan penyakit. Ketahanan terhadap hama dan penyakit ini berbeda setiap saatnya atau di setiap tempat, tidak selalu sama. Untuk di daerah kami saat ini banyak terjadi hawar daun bakteri. Diusahakan ketika tanam tanaman padi, cari varietas yang tahan terhadap hawar daun bakteri. Di antaranya adalah Inpari 32 atau ini varietas yang ditanam di tempat ini adalah Sintanur. Sintanur adalah salah satu varietas yang cenderung tahan terhadap hawar daun bakteri. Juga di tempat lain mungkin berbeda, tetapi perbedaan itu bisa disesuaikan oleh masing-masing petani terhadap keadaan daerahnya masing-masing. Juga musim. Sintanur ini termasuk yang varietas dengan ketinggian yang agak tinggi, sehingga bila ditanam di musim 1, musim rendeng, ini kadang mudah roboh. Jadi kelemahan Sintanur ini lemah di ketahanannya terhadap rebah.
Karenanya akan sangat cocok sekali bila ditanam di bulan 6 seperti sekarang, karena untuk rebah ini akan lebih kuat karena jarang hujan. Insyaallah ini akan panen sekitar bulan 9 nanti. Yang ketika itu hujan masih belum deras, mungkin hujan masih sesekali saja. Jadi kemungkinan untuk rebah akan sangat berkurang. Jadi pilihlah varietas yang tahan terhadap hama dan penyakit maupun kekurangan-kekurangan yang terjadi di daerah itu. Ini adalah cara bagaimana kita menanam dengan perawatan yang seadanya tapi menghasilkan panen yang maksimal. Kemudian ini yang kadang kita lupakan, adanya intermittent, irigasi yang intermittent, irigasi berselang, tidak selalu digenangi air. Ketika air tidak menggenang dalam beberapa hari, maka oksigen akan masuk ke dalam tanah. Pada tanah-tanah yang pecah ini, oksigen akan masuk dan bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah ini akan terdekomposisi dengan baik ketika air berkurang. Dan ada beberapa hal yang membuat ketiadaan air ini menjadi lebih baik. Di antaranya adalah keong tidak betah di lahan yang sering airnya tidak ada. Ketimbang ada, keong akan menjadi tidak betah. Dan juga kelembaban akan berkurang sehingga serangan-serangan jamur, serangan bakteri akan minim. Yang ketiga, dengan adanya pengairan yang intermittent, anakan padi akan lebih maksimal. Jadi ketimbang air yang terus menggenang, anakan padi ini akan jauh lebih banyak. Ini rata-rata sudah pada umur 24 hari, anakan sudah sekitar 25 rata-rata. Jadi insya Allah di seminggu lagi ini bisa rata-rata 30 sampai 35. Anakan padi akan jauh lebih maksimal dengan adanya sistem pengairan intermittent. Tidak selalu digenangi air. Hal ini akan mempermudah kita untuk meningkatkan jumlah anakan tanpa ada perangsang apapun. Anakan akan banyak. Kita tidak memerlukan perangsang-perangsang, baik itu dari bahan giberlin maupun ultradap maupun asam amino. Ini tidak lagi dibutuhkan. Hanya dengan cara pengairan intermittent, dengan pengairan berselang, maka anakan itu akan terpicu dengan sendirinya karena tidak tergenang oleh air. Itulah para sahabat-sahabat Narafam tentang tips dan trik bagaimana dengan modal yang minim, dengan kerja yang tidak terlalu capek akan menghasilkan tanaman-tanaman yang baik. Insyaallah tanaman ini akan baik sampai panen. Semoga Allah mengabulkan, dan juga semoga tanaman-tanaman para sahabat Allah baikkan juga, Allah banyakkan hasil panennya dan diselamatkan dari hama dan penyakit. Sekian dan demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.